warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum sahra falyasumhu. Yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan Ramadan. Al-Baqarah ayat 185. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima sendi. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anakku peserta didik Manti Galbak yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui di antara ketetapan Allah bagi umat Islam adalah diciptakannya bulan Ramadan dan dipilihnya bulan tersebut sebagai bulan yang mulia. Ialah penghulu bulan-bulan lainnya, karena begitu banyaknya kemuliaan dan keutamaan yang disematkan kepadanya. Kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan bisa kita dapati di dalam banyak ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, keutamaan bulan Ramadan adalah sebagai bulan yang penuh berkah. Anak-anakku peserta didik Manti Galbak yang dirahmati Allah, keberkahan adalah banyaknya kebaikan secara terus-menerus yang terdapat pada suatu perkara. Demikianlah bulan Ramadan. Ia merupakan bulan yang dipenuhi keberkahan dan kebaikan. Karenanya para salaf, para sahabat, para ulama terdahulu sangat menjaga waktu-waktu yang mereka miliki pada bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Al-Ayat.
Betapa tidak? Sebab setiap detik darinya adalah kesempatan emas bagi seorang muslim untuk mendulang pahala yang sangat banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadanu futihat abwabuz jannati wa gulikat abwabun nari wa sufidat syaitan. Yang artinya pada bulan, itu bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan dibelenggu. Hadis ini merupakan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan kebajikan pada bulan Ramadan, mengandung peringatan agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan tersebut pintu-pintu neraka sedang ditutup dan setan juga dibelenggu, yang menandakan bahwa godaan mereka kepada manusia sedang melemah. Yang seharusnya membuka kesempatan yang sangat besar bagi perindu surga untuk memperbanyak ibadahnya. Anak-anakku yang berbahagia dan dirahmati Allah, puasa Ramadan juga merupakan penyebab terampuninya dosa-dosa dan terhapusnya kesalahan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW memberikan berbanyak keistimewaan di bulan Ramadan. Anakku yang dirahmati Allah, di antaranya Rasulullah SAW menerangkan keberkahan pada santap sahur. Dalam sabdanya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bersahurlah karena di dalamnya terdapat keberkahan. Maksud dari keberkahan yang terdapat dalam sahur pada hadis ini mencakup dua hal, yaitu keberkahan di dunia sebagai bekal bagi seorang yang berpuasa di siang harinya, dan keberkahan di akhirat kelak dengan tambahan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal lain bagi orang yang berpuasa ketika berbuka. Menjelaskan keberkahan buka puasa dalam sabdanya, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabb-Nya kelak. Al-Hadis. Anak-anakku, wasaladik mantigal bak yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sungguh seorang mukmin yang berpuasa sangat pantas untuk berbahagia. Bahagia karena pahala dan ganjaran kebaikan ibadah puasa hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah sendiri akan membalasnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan diganjar 10 pahala hingga 700 pahala kebaikan, kecuali ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, sebab ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Al-Hadis. Anakku, banyak sekali keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Hal lain, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya puasa itu adalah perisai. Jika suatu hari salah seorang di antara kalian dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia tidak berkata kotor dan berteriak-teriak. Jika seseorang mencela dan mencacinya, hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa adalah perisai. Maknanya ataupun artinya bahwa puasa memelihara pelakunya dari azab neraka pada hari kiamat. Puasa memeliharanya dari hawa nafsu dan kemungkaran dalam kehidupan dunianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah membimbing orang yang berpuasa untuk meninggalkan perkataan kotor dan keji, perbuatan-perbuatan yang buruk, serta meninggalkan emosi kemarahan. Dan akhlak pelaku puasa yang mulia ini akan membantunya meraih derajat takwa. Begitu banyak keberkahan di bulan Ramadan, sampai anak-anakku peserta didik Mantiga Lebak yang dirahmati Allah, sampai bau mulut saja, bau mulut umat muslim yang sedang berpuasa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada wangi minyak kasturi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangan-tangannya, sungguh bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Al-Khalub artinya perubahan bau mulut sebagai akibat dari puasa. Hal ini ternyata baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla, dan bahkan disukainya. Hal ini menunjukkan betapa agung perkasa puasa. Hal ini menunjukkan betapa agung perkara puasa di sisi Allah Ta'ala. Sampai-sampai sesuatu yang menurut manusia dianggap benci, dianggap jijik, ternyata di sisi Allah merupakan sesuatu yang disukai. Subhanallah. Karena hal tersebut dibangun di atas sendi puasa yang merupakan implementasi dari ketaatan kepada Allah. Anak-anakku yang berbahagia, peserta didik Mantiga Lebak, kita sebagai umat Islam harus memahami faedah ataupun keutamaan dari setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita.
menurut para ulama, pemahaman terhadap keutamaan setiap melaksanakan amal saleh akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong kepada peningkatan ketakwaan seseorang. Anak-anakku, peserta didik Mantiga Lebak yang dirahmati Allah, mengingat berbagai keutamaan bulan Ramadan yang dipaparkan di atas, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal saleh. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya. Anak-anakku yang berbahagia, itulah keberkahan bulan Ramadan. Sebagai tema tausiah kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan ketakwaan dengan memperbanyak amalan-amalan kebajikan di bulan penuh berkah ini. Semoga Allah memberikan pahala dari amalan-amalan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.